Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erisandi. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Dr. Yoga Religia, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika, serta teman-teman dan para penonton video ini. Di video ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang peta Karnaug 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Fajar Firmansyah. Yang kedua, Eris Sandi. Saya sendiri. Yang ketiga, John David Willy Panjaitan. Yang keempat, Veronica Desna Ernayanti Fau. Yang kelima, Eva Rostiana Dewi. Yang keenam, Muhammad Rizky. Itulah nama-nama dari anggota kelompok kami. Selanjutnya akan menuju ke bagian materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya atau anggota kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John David Willy Panjaitan akan membacakan yang berjudul Metode Peta Karnaug 2. WXYZ itu ada WXYZ, WXYZ aksen itu ada WXYZ aksen, WXY aksen Z aksen itu ada WXY aksen Z aksen. Di tabel yang kedua yaitu WXYZ itu bernilai 1, 1, 1, 1 sebanyak 4 kali. WX YZ aksen itu bernilai 1110. WX Y aksen Z aksen itu bernilai 1100. WX Y aksen Z itu bernilai 1101. Contoh, diberikan fungsi boolean yang dipresentasikan dengan tabel kebenaran di bawah ini. Letakkan tabel tersebut ke peta Karnaug. WX YZ itu bernilai 0000, 0001, 0010, 0011, 0101, 0101, 0110, 0110, 01111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. F W aksen X aksen YZ itu bernilai 010000, 11000010. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah F dalam kurung W X Y Z sama dengan W aksen X aksen Y aksen Z ditambah W aksen X Y Z aksen ditambah W aksen X Y Z ditambah W X Y Z aksen. W X Y Z ini kita masukkan ke tabel kebenaran. Yang pertama yaitu W X Y Z aksen bernilai 1. Karena WX, Y, Z aksen berada di soal ini, yaitu yang ini nih, WX, Y, Z aksen. W aksen, X aksen, Y aksen Z bernilai 1. Karena W aksen, X aksen, Y aksen Z ada di soal ini, yaitu yang ini, W aksen, X aksen, Y aksen Z. Jadi bernilai 1. Untuk W aksen X, Y, Z bernilai 1 karena ada di soal ini, yaitu yang ini, W aksen X, Y, Z. Untuk W aksen X, Y, Z aksen bernilai 1 karena ada juga soal ini W aksen X, Y, Z yang aksen yang ini. Jadi kesimpulannya yaitu untuk W X, Y, Z yang ada di sini akan bernilai 1 atau yang ada di soal ini yang ada di soal ini akan bernilai 1 dan untuk yang tidak ada di soal ini akan bernilai 0. Teknik minimalisasi fungsi boolean dengan peta Karnaug. Penggunaan peta Karnaug dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling beririsan. Kelompok kotak membentuk kotak yang bernilai 1 dapat membentuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan meneruskan materi sebelumnya, yaitu pertama, pasangan dua buah satu yang bertetangga.
contoh. Sederhanakanlah fungsi variabel f yaitu w x y z sama dengan w x y z ditambah w x y z aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Penyelesaiannya seperti tabel bawah ini, di mana w x y z yaitu bernilai 1 ini didapat di sini, lalu w x y z aksen bernilai 1 juga dapat di sini. Maka kita sederhanakan dengan ini. Jadi hasil bentuk sederhana adalah f w x y z adalah w x y. Bukti secara jabarnya yaitu variabel f w x y z sama dengan w x y z ditambah w x y z aksen. Yaitu kita melihat terlebih dahulu dari sini, karena di sini satu baris, maka di sini wx dimasukkan di sini. Lalu kita lihat yang y apakah berubah? Tidak berubah, maka masuk y. Lalu z sama z aksen itu berubah, maka di sini dimasukkan z ditambah z aksen yaitu dengan 1. Maka hasil dari penyederhanaan fungsi w x y z sama dengan w x y z ditambah w x y z aksen yaitu w x y. 2 kuat dalam kurung 4 buah 1 z yang bertetangga. Contohnya, sederhanakan fungsi f w x y z sama dengan w x y aksen z aksen ditambah w x y aksen z ditambah w x y z ditambah w x y z aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Penyelesaiannya yaitu w x y z sama dengan 1, w x y z aksen sama dengan 1, w x y aksen z aksen 1, w x y z y aksen z 1. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah f w x y z sama dengan w x 3 oktet 8 buah 1 yang bertetangga. Contoh penyelesaiannya, sederhanakan fungsi f sama dengan w x y z sama dengan w x y aksen z aksen ditambah w x y aksen z ditambah w x y z aksen w x ditambah w x y z ditambah w x aksen y aksen z aksen ditambah w x aksen y aksen z ditambah w x aksen y z ditambah w x aksen y z aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Penyelesaiannya, w x y z 1, w x y z aksen 1, w x y aksen z aksen 1, w x y aksen z 1. Jadi bentuk sederhananya adalah f w x y z sama dengan w x ditambah w x aksen. Latihan soal 1. Dengan menggunakan peta Karnaugh disederhanakan fungsi-fungsi berikut. W f sama dengan w x y z ditambah w x aksen, w aksen y x y ditambah x aksen y aksen z aksen ditambah w aksen x y aksen w x aksen y, akan dibacakan oleh yang selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Veronica Desna Ernayanti Fau. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari penjelasan sebelumnya. Di sini penyelesaiannya Wx, Yz bernilai 1, Wx, Yz aksen bernilai 1, Y aksen Z aksen bernilai 1, dan Y aksen Z bernilai 0. Jadi, hasil bentuk sederhananya adalah F sama dengan WY tambah W aksen X tambah Y aksen Z aksen. Soal yang kedua, dengan menggunakan peta Karnaugh, sederhanakanlah fungsi berikut ini. F sama dengan YZ.
ditambah W X Y Z ditambah X Z aksen Z aksen tambah X aksen Y Z aksen tambah W X Y Z aksen tambah W aksen X Y Z aksen. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi bentuk sederhananya adalah F sama dengan Y tambah WX tambah XZ aksen. Contoh soal ketiga. Dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakanlah fungsi berikut ini. F sama dengan X, Y, Z tambah W, X, Y aksen Z tambah X aksen Y, Z ditambah X, Z aksen ditambah X aksen Y, Z aksen. Penyelesaiannya WX, YZ bernilai 1, YZ aksen bernilai 1, Y aksen Z aksen bernilai 1, Y aksen Z bernilai 1. Jadi bentuk sederhananya adalah F sama dengan Y ditambah WX tambah X Z aksen. Contoh soal keempat. Dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakanlah fungsi berikut ini. F sama dengan WX tambah W aksen X Y Z ditambah W aksen X aksen Y ditambah W aksen Y X Z aksen ditambah WY. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi bentuk sederhananya adalah F sama dengan Y ditambah WX ditambah XZ aksen. Sekian. Nama Eva Rosdana Dewi. Peta Carnot bersifat tidak berujung seperti globe. Contoh tabel peta Carnot seperti di bawah ini. Di bawah ini ada WX sama YZ, yang dimana 1 dan 1 berada di pojok-pojok, pojok kiri sama pojok kanan. Maka bila kita lipat akan saling bertemu, maka peta Carnot bisa disederhanakan. Di sini juga ada contoh tabel WX sama YZ, di mana 1 dan 1 berada di pojok-pojok, pojok kiri dan pojok kanan. Maka bila dilipat bisa saling bertemu, maka peta Carnot bisa disederhanakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sama Fajar Firmansyah. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal yang dimana di sini sudah terdapat tabel gunarannya. Di sini kita akan menyederhanakan tabel di bawah ini dengan menggunakan peta Carnot. Kita anggap ini adalah P1, lalu selanjutnya ini P2, lalu selanjutnya ini P3. Kita menyederhanakan P1 terlebih dahulu, itu dengan cara WXYZ. P1 yaitu kita melihat dulu dari atas atau YZ. Y aksen dengan Y itu berubah, maka kita coret. Lalu yang Z yaitu Z aksen dengan Z aksen itu tidak berubah, maka kita tulis Z aksen. Lalu selanjutnya WX, W aksen dengan W itu berubah, maka kita coret. Lalu selanjutnya X aksen dengan X aksen itu tidak berubah, maka kita tulis X aksen. Maka dari P1 ini adalah X aksen, Z aksen. Lalu selanjutnya untuk P2. Untuk P2 itu YZ. Y aksen dengan Y aksen itu tidak berubah. Kita lihat lagi ke sebelahnya, itu Y aksen dengan Y itu berubah, maka kita coret. Lalu selanjutnya yang Z. Z aksen dengan Z
itu sudah berubah, maka kita coret juga. Maka dari P2 ini kita nuliskan W aksen dengan X, itu dengan cara W aksen dengan X sama dengan W aksen dan X. Lalu selanjutnya P3 itu barisan sini. Kita lihat YZ terlebih dulu ya. Di sini Y-nya itu Y aksen dan Z-nya itu Z aksen. Di sini kita tulis Y aksen dan Z aksen. Lalu kita melihat WX. Di sini W aksen dengan W aksen itu tidak berubah. Maka selanjutnya W aksen dengan W itu berubah. Maka kita coret. Lalu X aksen dengan X itu sudah berubah, maka kita coret. Jadi dari contoh soal ini penyederhanaannya yaitu X aksen Z aksen ditambah W aksen X ditambah Y aksen Z aksen. Baik, untuk soal selanjutnya atau materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas keterangan Anda dalam mengikuti presentasi ini atau video ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.